Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kepada Anda atau menunjukkan kepada Anda bagaimana cara ngetes pekerjaan Anda tanpa perlu harus mengirimkan ke GitHub Classroom. Ya, di sini saya hanya akan kasih contoh bagaimana caranya. Nah, perlu diingat juga bahwa penilaian akan selalu diambil dari GitHub Classroom, jadi bukan dari lokal Anda. Pastikan setelah Anda ngetes di lokal Anda harus nge-push ke GitHub Classroom karena penilaian itu dilakukan di sana. Jadi kalau Anda misalnya ketika ngetes Anda bilang, "Oh Pak, kami udah selesai Pak, bisa." Tapi kalau di GitHub Classroom bilang enggak, berarti nggak bisa. Jadi Anda harus pastikan di GitHub Classroom Anda dapat nilai maksimum. Kalau belum, berarti Anda harus coba lagi mencari solusi yang lain. Baik, di sini untuk bisa melakukan testing, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian requirements-nya adalah Anda punya atau terinstall di komputer Anda Java Development Kit JDK ya, Java Development Kit atau JDK versi 11 atau yang lebih baru. Saya sangat menyarankan Anda menggunakan versi 11 karena ini yang LTS ya, yang long term support ya. Jadi pakai versi 11. Kalau mau pakai versi 15 bisa nggak? Bisa, silahkan ya. Opsi yang lain adalah menggunakan OpenJDK. Nah, untuk kasus saya di sini saya menggunakan OpenJDK. Meskipun kalau Anda pakai uh, JDK biasa, bukan OpenJDK, itu juga bisa ya. Jadi nggak ada masalah. Silakan gunakan yang mana saja ya. Kalau untuk OpenJDK, di sini saya akan demonstrasikan. Kalau Anda mau pakai JDK biasa yang dirilis oleh Java, silakan ya, minimal versi 11. Di sini saya sudah membuka Visual Studio Code. Di sini saya membuka berkas t05.java. Ini contohnya t05.java. Kemudian di sini sebenarnya ada source code hasil dari hasil dari generate di Flogorithm ya. Jadi ketika Anda selesai membuat solusi di Flogorithm, kan Anda bisa ekspor dalam bentuk Java code ya. Anda copy terus Anda paste di sini ya, kemudian Anda simpan ya. Jadi sekarang posisinya adalah di sini saya sudah punya Java code dan saya akan coba untuk mencontohkan gimana sih cara ngetesnya ya, kira-kira seperti itu. Kita akan mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah meng-create sebuah berkas di sini ya. Ada create sebuah berkas untuk isinya adalah test case atau apa yang mau Anda gunakan sebagai input. Nah, untuk input Anda bisa lihat dari README ya. Di README ini kan ada input ya. Nah, sini kita lihat inputnya, contoh input di sini. Nah, ini dia. Nah, contoh input ya, kita copy. Kita copy contoh inputnya sampai di baris yang terakhir. Sini, kita copy. Kemudian kita create sebuah berkas di sini ya. New file, kemudian saya kasih nama test1 misalnya. Kemudian saya paste di sini. Oke. Nah, ini adalah input yang akan nanti dipakai untuk ngetes ya. Ini inputnya. Kemudian saya akan mengcompile berkas Java saya ini menjadi binary ya. Caranya seperti ini. Ketikkan ya Java ya, JavaC compile, JavaC itu untuk compile, kemudian masukkan nama berkasnya t05.java, kemudian Anda enter ya. Oke, ini udah berhasil. Nah, berikutnya adalah kita akan coba eksekusi ya. Nanti eksekusinya menggunakan command Java, kemudian nama kelasnya. Ingat di sini nama kelasnya, bukan nama berkasnya. Jadi bukan t05.java ya, tapi t05 saja. Kemudian berikan tanda kurang dari ya, input kurang dari. Kemudian Anda masukkan nama berkas yang mau digunakan sebagai test case ya. Anda gunakan test 01 ya. Lalu Anda enter. Ini akan ngetes ya. Nah, ini adalah output dari tes itu ya. Jadi Anda bisa cocokkan output ini ya. Ini output ini Anda bisa cocokkan dengan apa? Cocokkan lagi ke README ya. Di README ini kan ada output ya. Nah, sini ada output.
Nah, Anda cocokkan, sama nggak ini dengan hasil pekerjaan Anda? Cocokkan. Kalau ini cocok, berarti Anda udah pas, udah cocok, udah benar ya. Nah, kita kembali lagi ke Java ya. Nah, saya ulangi lagi, untuk melakukan kompilasi Anda menggunakan, sini saya clean dulu ya, saya CLS untuk membersihkan. Saya ulangi lagi bahwa untuk melakukan kompilasi Anda menggunakan JavaC. JavaC ya, JavaC. Kemudian nama berkas Javanya ya, T05 ya, T05 Java ya. Nah, tadi ada .class ya, Anda lihat sedikit ya. Nah, .class itu adalah hasil dari kompilasi ya, hasil dari kompilasi. Jadi itu akan di-generate oleh si JavaC ya, ini berkasnya .class ya. Ini binary dia. Ini binary, nggak bisa dilihat. Nah, ini saya hapus misalnya ya, saya hapus, nah, delete ya, saya hapus ya, move. Nah, ini kan nggak ada lagi ya untuk .class-nya ya. Nah, ketika saya menggunakan JavaC, saya compile, dia akan menghasilkan .class ya. Oke, perhatikan. Nah, itu ya, muncul ya .class-nya ya. Nah, kemudian ini .class-nya. Kemudian kita akan melakukan eksekusi. Dan eksekusinya menggunakan Java saja, bukan JavaC. Java ya. Kemudian nama kelasnya. Nama kelasnya adalah T05 ya. Bukan nama berkas ya, nama kelasnya. Ya. T05 lalu menggunakan apa namanya, tanda kurang dari ya untuk input artinya. Jadi si Java ini akan membaca input dari berkas tes gitu ya. Dia akan membaca berkas tes 01 baris per baris, lalu dia akan memasukkan ke dalam solusi Anda nanti ketika dieksekusi. Maka ketika Anda run akan muncul seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat Anda ya untuk ngetes di lokal. Selanjutnya jangan lupa kalau Anda sudah merasa ini kerjaan saya udah mantap nih, submit ya. Jangan lupa submit atau push ke GitHub Classroom ya. Kalau Anda nggak submit, itu nggak akan dinilai. Jadi pastikan Anda bukan bisa ya, Anda mensubmit ya di akhir ya. Pak, gimana kalau saya punya test case yang lain? Ya, Anda bisa berimajinasi, wah saya mau bikin test case yang lain nih. Misalnya Anda bikin test case yang berikutnya. Misalnya saya bikin new file lagi. Kalau saya buat namanya test02, kemudian .txt ya. Kemudian di sini saya berikan inputnya 1, misalnya. Untuk apa 1? Menampilkan kontak yang sudah ada, misalnya gitu ya. Ini kan karena saya langsung masukin angka 1, option 1, artinya di sini konteksnya kita belum punya data kontak apapun ya. Jadi harusnya outputnya kosong, nggak ada apa-apa. Lalu saya mencari kontak dari nomor teleponnya 3, lalu saya kasih nomor telepon misalnya kayak gini ya. Nah, ini pada saat pencarian ini dia mencari dari data yang tidak ada, artinya kita tidak punya kontak, lalu kita mencari, ya tentu outputnya nggak ada juga ya. Kemudian saya bisa hentikan ya, kemudian saya save ya, simple sekali. Lalu kita akan coba lagi. Nah, untuk mencoba seperti yang tadi ya, kita bisa langsung saja ngetes tanpa perlu nge-compile. Loh, kenapa nggak perlu compile, Pak? Karena Anda tidak melakukan modifikasi di T05.java. Jadi karena tidak ada perubahan di source code Anda hanya mau menguji source code Anda, menguji solusi Anda, ya, maka kita bisa langsung ngetes tanpa perlu melakukan kompilasi, ya. Kalau Anda belum punya atau belum pernah melakukan kompilasi, Anda kompilasi dulu. Tapi kalau sudah, Anda tinggal pakai, ya, seperti ini. Kita tinggal run aja. Ini menggunakan test case yang kedua, jangan sampai salah. Nama berkasnya Anda enter. Tidak ada keluaran apa-apa. Kenapa? Karena di sini ya datanya belum ada. Kita nggak punya kontak sama sekali ya. Kontaknya nggak ada sama sekali. Lalu kita coba tampilkan, ya nggak ada yang mau ditampilkan. Kita mau coba search, ya nggak ada yang mau ditemukan, orang kontaknya aja nggak ada sama sekali. Lalu saya hentikan. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk Anda dalam bekerja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.